Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk kelas 12 IPA, 12 IPS. Kembali kita masuk di semester yang kedua, semester genap untuk tahun pelajaran 2020-2021. Masih dengan pelajaran matematika wajib dengan bersama Bapak-Bapak Mudianto. Mudah-mudahan kita selalu semangat walaupun pada saat ini kita masih belajar daring dalam jaringan. Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan wabah ini, virus COVID-19 ini akan segera berlalu dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada semester ini ada dua materi yang akan kita bahas, yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Jadi untuk kesempatan ini, untuk pertemuan pertama, kita masuk saja mungkin di bab yang pertama, yaitu bab kaidah pencacahan. Adapun kompetensi dasar dari semester kedua KD, yaitu menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 untuk bab yang pertama, menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk saja di bab yang pertama, yaitu kaidah pencacahan atau aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat. Kita lihat dari suatu teks atau permasalahan. Kita lihat pada suatu perlombaan lari 100 meter, 4 peserta lolos ke putaran akhir, yaitu Adi diberi inisial A, Budi B, Chandra C, dan Dodi D. Pada perlombaan tersebut disediakan 2 hadiah bagi pemenang pertama dan pemenang kedua. Jadi dari 4 orang ini akan memperebutkan pemenang pertama dan pemenang kedua. Pertanyaannya, berapakah kemungkinan susunan pemenang yang mungkin muncul pada akhir pertandingan? Apakah Adi sebagai juara pertama, B juara kedua? Mungkin kalian sudah paham maksud dari permasalahan ini. Mari kita lihat. Untuk solusi, pemenang pertama dan kedua yang mungkin muncul. Dari keempat ini yang mungkin muncul itu dapat disusun. Bisa saja Adi sebagai juara pertama, Budi sebagai juara kedua, atau Adi juara pertama, Chandra juara kedua, Adi juara pertama, Dodi juara kedua, dan seterusnya. Kalau kita buat, kita susun, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Proses penyusunan pemenang tersebut
secara umum mengikuti aturan berikut. Itu langkah yang pertama. Berarti ada 12, kemungkinannya ada 12. Kita lihat ya. Untuk langkah yang pertama, dari 4 orang yang lolos ke putaran akhir, berarti ada 4 peserta. 4-4-nya ini bisa kemungkinan untuk menjadi pemenang pertama. Paham? Jadi bisa Adi, bisa Budi, bisa Chandra, dan bisa Dodi. Berarti ada 4. Ada 4 peserta yang mungkin keluar sebagai pemenang pertama. Yang kedua, setelah di antara 4 ini 1 orang sudah masuk garis akhir atau sebagai pemenang pertama, maka masih ada 3 orang yang akan memperebutkan pada posisi yang kedua. Ada 3 ini, 1 yang akan memperebutkan posisi yang kedua. Karena hanya disediakan juara pertama dan juara kedua, maka kita buat seperti ini. Dari 4 peserta yang bisa untuk sebagai pemenang pertama, 4. Kemudian hasil yang kedua, 3 orang bisa menduduki posisi yang kedua. Maka cukup dengan aturan pengisian tempatnya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Artinya ada 12 susunan pemenang yang mungkin terjadi. Sesuai, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Paham? Lanjut. Kita masuk yang selanjutnya. Jadi, apabila terdapat k buah tempat yang tersedia, kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara berlainan. Diikuti kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N2 cara berlainan, dan seterusnya sampai NK. Maka banyaknya kejadian-kejadian dalam urutan demikian dapat dirumuskan dengan FK sama dengan N1 kali N2 kali titik-titik sampai dengan kali NK. Aturan seperti ini dikenal juga dengan aturan perkalian. Kita lanjut. Untuk yang kedua, permutasi. Ingat anak-anak, untuk permutasi. Jadi untuk bab yang pertama ada aturan perkalian, ada permutasi, dan nanti ada kombinasi. Kita lihat dulu namanya permutasi. Sebelum kita masuk, apa itu permutasi? Anak-anak harus tahu dulu. Yang pertama kalian harus ketahui adalah namanya faktorial. Hasil perkalian bilangan bulat positif dari 1 sampai N disebut dengan N faktorial. Kalau kita buat simbol N, ada tanda seru di depannya. Jadi N diikuti dengan tanda seru. Ini membacanya N faktorial. Jangan sampai salah. Sebagai contoh, kalau misalnya ada N faktorial, maka rumusnya 1 dikali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai dengan kali N-1 kali 1. Atau bisa jadi N faktorial sama dengan N dimulai dari N kali N dikurang 1 kali N dikurang 2 kali titik-titik dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 sampai dengan kali 1. Sebagai contoh, kalau misalnya ada 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal kalian kalikan berapa hasilnya. 10 faktorial, berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalikan sendiri berapa hasilnya. Paham? Next. Kemudian kalau ada permutasi K dari N unsur. Permutasi K dari N unsur. Permutasi dapat diartikan dengan penyusunan K elemen dari N unsur yang tersedia
dengan memperhatikan urutan. Jadi pada intinya, perhatikan permutasi itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memperhatikan urutan. Ini memperhatikan urutan. Permutasi K dari N unsur dapat ditulis dengan P N K. Permutasi NK. N unsur, K elemen. Ya, unsur dan elemen. Dengan rumus permutasi NK itu sama dengan, awas, unsurnya N faktorial dibagi unsur dikurang K sebagai elemennya faktorialkan. N dikurang K faktorial. Ini rumus permutasi. Jadi kalau soalnya bentuknya permutasi, ini rumus. Ini permutasi, ini rumus. The next, kita lanjutkan. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Memang ada permutasi dengan unsur yang sama. Bila N elemen terdiri dari N1, N2, N3 sampai dengan NK elemen yang sama, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai dengan dikali NK faktorial. Nah, untuk berikutnya ada permutasi siklik. Ini yang melingkar. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun N unsur secara melingkar adalah P sama dengan N dikurang 1 faktorial. N dikurang 1 faktorial. Jadi untuk permutasi, kita ulangi. Nah, ada permutasi K dari N unsur, kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama, ada permutasi siklik. Okay, next. Setelah permutasi ada kombinasi. Yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi dapat diartikan dengan penyusunan K elemen dari N elemen. K elemen dari N unsur. Ini dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Jadi kombinasi intinya adalah tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya kombinasi NK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K. Bedanya kalau permutasi tanpa K faktorial, cukup N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Tapi kalau kombinasi N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Oke. Nah, untuk penjelasan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi mungkin sampai di sini untuk penjelasannya. Kita akan nanti lanjutkan ke contoh soal pada video berikutnya. Untuk saat ini Bapak tutup dulu, baru nanti kita masuk di contoh soal baik perkalian, permutasi dan kombinasi atau masalah kontekstual yang lainnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.